Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-266, dengan judul Kemarahan. Langsung ke dalam alurnya. Wajah Silly benar-benar pucat saat dia merosot ke tanah dengan mata tanpa ekspresi. Suara yang sangat keras dan ilahi itu hampir memadamkan jiwanya. Dia menggigil dari kepala sampai ujung kaki karena takut. Elder 15, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Si Yuan yang lebih tenang di samping berteriak dengan suara keras. Kultivasinya dalam. Setelah dia menggunakan teknik yang agak mirip True Roar, gelombang kejut membangunkan Silly dari kebingungannya untuk mencegah dia mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Silly akhirnya kembali ke akal sehatnya, tetapi wajahnya benar-benar pucat. Keringat menutupi telapak tangannya, dan seluruh kursi sutra Phoenix emas telah hancur menjadi tumpukan. Seluruh tubuhnya terasa sedingin es, dan ketakutan yang besar memenuhi hatinya. Tua, 15. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Dia menyadari bahwa suaranya bergetar begitu dia membuka mulutnya. Semua orang di aula utama bisa merasakan dingin yang membekukan mereka sampai ke tulang. Setelah bertahun-tahun, kakek 15 tetap sekuat sebelumnya. Satu teriakan darinya telah membuat hati dao mereka tidak seimbang dan hampir membuat mereka pingsan. Ini terlalu menakutkan. Anda masih bertanya apa yang saya coba lakukan? Jawab aku, di mana Haoerku? Siapakah kakek 15? Kekuatannya luar biasa hebat, mendapatkan gelar Dewa Setan Agung. Dia sudah tahu dari sepersekian detik tadi bahwa ada sesuatu yang salah. Keringat dingin membasahi punggung banyak orang, ini terlalu kuat. Persepsi spiritualnya sangat tajam. Ketakutan segera memenuhi hati semua orang di sini. Apakah peristiwa yang terjadi saat itu akan diungkap? Mereka awalnya memutuskan bahwa mereka akan menenangkan kakek 15 terlebih dahulu dan mencoba mengulur waktu sebanyak yang mereka bisa. Mereka ingin menunggu sampai Raja bela diri keluar dari pengasingan sehingga dia bisa datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka sekarang menyadari bahwa kakek 15 lebih cerdas daripada mereka semua. Dia segera melihat perbedaan dan tahu bahwa ada masalah. Intuisi lelaki tua itu benar-benar mengejutkan. Haoer tidak ada di Manor. Dia akan pergi sebentar, kata seorang sesepuh sekte. Si Yuan tetap tenang. Ziling dan istrinya pergi ke perbatasan barat, jadi Haoer secara alami pergi bersama mereka. Saya pikir mereka akan kembali dalam waktu setengah bulan. Zongtian, kami memahami bahwa setelah meninggalkan rumah Anda selama bertahun-tahun, Anda sangat merindukan keturunan Anda, tapi jangan khawatir, Anda akan bertemu mereka cepat atau lambat. Petik 2. Out 15. Kamu bertingkah terlalu tidak pada tempatnya. Terlepas dari itu, saya masih satu generasi lebih tua dari Anda. Raunganmu itu hampir membuat takut menghamburkan jiwaku. Setelah Silly menstabilkan pikirannya, dia berdiri dari tanah. Apakah kalian sudah pikun, atau apakah Anda memperlakukan saya seperti anak muda? Ekspresi kakek 15 sudah kembali normal, tetapi tekanan di balik kata-katanya sepertinya semakin meningkat. Dia seperti gunung berapi aktif. Meski letusan belum dimulai, panas terik dan aura destruktif sudah menumpuk, siap meledak kapan saja. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Silly berdiri dan mundur beberapa langkah. Betisnya benar-benar gemetar saat dia berjalan. Kakek 15 adalah juniornya, tapi Silly merasa dia lebih rendah. Dia gemetar di hadapan Dewa Setan Agung, dan ketakutan itu mencekik. Aula utama menjadi sunyi senyap. Kerumunan menyaksikan ketika Silly tersandung kembali dengan kakinya yang gemetar. Mereka tidak bisa memutuskan apakah akan bersimpati dengannya atau merasa malu atas tindakannya. Dia benar-benar ketakutan dalam keadaan seperti itu. Berbicara, apa?
Yang terjadi dengan Ziling saya, dan di mana HOR saya? Kakek 15 tidak meledak dalam amarah. Suaranya menjadi semakin tidak terganggu saat dia melihat semua orang. Dia sekarang yakin ada sesuatu yang tidak beres, apalagi sangat salah. Jika tidak, orang-orang ini tidak akan bertindak seperti itu. Sejak dia muncul, kesadaran spiritualnya yang kuat telah mendeteksi ketegangan dan ketakutan orang-orang di sini. Selain itu, saudara-saudara tua yang dulu rukun dengannya dan para tetua yang dekat dengannya semuanya tidak muncul. Ini semua sangat tidak biasa. Kakek 15 tidak hanya luar biasa dan dikenal karena panah ilahi yang tak tertandingi. Pikirannya juga sangat tajam, atau dia tidak akan mencapai banyak hal sampai saat ini. Dia juga tidak akan selamat dari serangan kuat dari PCU itu. Tidak ada yang bersuara di aula utama. Mereka semua menegang ketika mereka bertanya-tanya apakah Martial King akan keluar atau tidak. Dewa Iblis Agung sudah menemukan petunjuk kecil yang mereka tinggalkan, dan situasinya berada pada titik di mana mereka tidak bisa menghindari subjek itu lagi. Generasi muda harus pergi sekarang. Salah satu tetua sekte berbicara. Setelah itu, semua anak berdiri dan dibawa pergi oleh para pelayan tua. Mereka tidak ragu-ragu sebelum pergi. Tidak ada gunanya berbelit-belit dengan berbohong lagi. Mata Dewa Setan Besar tidak buta. Dia sudah melihat melalui celah dalam pidato mereka, jadi tidak ada gunanya mencoba menutupi semuanya. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah mengulur waktu dan menunggu bantuan yang kuat. Vault 15, beberapa insiden terjadi saat itu. Itu adalah kesalahpahaman yang mengerikan, yang membuat Ziling kesal. Akibatnya, dia meninggalkan Martial Imperial Manor, kata Si Yuan. Seberapa serius kesalahpahaman ini? Apakah Ziling saya jatuh? Apakah anak saya masih hidup? Kakek 15 bertanya. Matanya melepaskan sambaran petir dingin saat dia memperhatikan kerumunan dengan saksama. Kerumunan mundur-mundur. Mereka merasakan tekanan yang kuat, seolah-olah binatang buas kuno sedang mengincar mereka dengan permusuhan. Aura ganas memenuhi langit dan bumi dan menyelimuti mereka. Ziling tidak mati. Dia telah pergi dengan HOR, kata seorang sesepuh sekte. Jika mereka tidak mati, lalu di mana mereka? Kapan mereka menunjukkan diri mereka beberapa tahun terakhir ini? Grandpa 15 mengangkat suaranya, mencerminkan kemarahan dalam dirinya yang hampir meledak. Dia tidak bisa lagi tenang. Saya pikir, mereka semua harus hidup. Seorang tetua yang berada di sisi yang lebih jujur berbicara. Kerumunan tahu bahwa badai akan datang. Menjawabnya dengan nada tidak pasti-pasti akan memicu kemarahannya. Benar saja, kakek 15 menjadi marah. Dia bahkan tidak tahu keberadaan anaknya, dan dia bahkan tidak tahu apakah mereka masih ada di dunia ini. Sementara terjebak di dalam tempat berbahaya itu selama bertahun-tahun, satu-satunya hal yang membuatnya terus berjalan adalah pikiran tentang Ziling dan HOR. Ini adalah harapan yang dia pegang yang memungkinkan dia untuk bertahan selama ini, namun sekarang, dia menerima berita semacam ini. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Berbicara, apakah mereka masih hidup atau tidak? Dewa Iblis Agung meraung. Aula utama mulai terbelah di bawah suara gemuruh. Namun, karena gelombang kejut yang dihasilkan oleh raungan itu, pola formasi yang menutupi aula dengan padat diaktifkan, menjebak kakek 15 di dalamnya. Naga banjir dan bians mengelilinginya. Baik, Anda semua benar-benar hebat. Sekarang hanya Anda menahan saya dengan kebohongan, Anda bahkan meletakkan formasi pembunuhan. Apakah kamu akan membunuhku juga? Kakek 15 sangat marah. Sinar cahaya melesat dari matanya. Untai demi untai simbol menutupi tempat ini dengan padat, memancarkan suara menggelegar. Kerumunan di aula mundur dan segera mundur. Bahkan saat terjebak, kakek 15 masih sangat membuat mereka takut,
karena dia adalah Dewa Iblis Agung. Begitu dia menjadi liar, semuanya akan terbalik. Out 15, tolong jangan marah. Tenang dan dengarkan penjelasan kami, kata si Yuan. Kamu telah menjebakku dengan 3 formasi maut klan kita dan membuat rencana pembunuhan, namun kamu ingin aku tenang sekarang. Apakah kamu bercanda? Suara kakek 15 sangat kencang, tetapi tekanan agung itu telah menembus formasi dan menusuk hati semua orang. Kerumunan itu mundur. Hati mereka dipenuhi rasa takut. Kami hanya khawatir kamu mungkin sedikit pemarah. Lebih baik begini bagi kita semua, karena kita bisa berbicara dengan tenang tanpa stres, kata si Yuan. Zongtian, tolong jangan bertindak tidak rasional. Hal-hal tidak seburuk yang kamu pikirkan, jadi jangan bertindak sembarangan. Sili berbicara setelah akhirnya menenangkan diri dan menemukan ketenangan pikiran. Jangan bertindak sembarangan. Apakah Anda mencoba mengancam saya? Kami bahkan tidak tahu apakah Ziling, istrinya, dan si Hao masih hidup, namun Anda berani mengatakan hal ini kepada saya. Kakek 15 memarahi dengan suara keras. Justru karena amarah dalam diri Anda sehingga Anda dapat dengan mudah melakukan sesuatu yang tidak sesuai, dan itulah mengapa kami harus membuat keputusan ini. Oleh karena itu, jangan lakukan apapun dengan sembarangan. Sili berbicara. Satu-satunya hal yang bisa menghiburnya kali ini adalah persiapan matang yang telah mereka buat sebelumnya. Mereka telah menyiapkan 3 formasi pembunuhan yang diturunkan dari nenek moyang mereka untuk menekan tempat ini. Untungnya, Dewa Iblis Agung berada tepat di tengah formasi ini. Mereka bukanlah formasi biasa, dan pola formasi yang dipatahkan oleh si Ziling di masa lalu juga tidak sebanding dengan ini. Mereka adalah yang terbaik dari formasi yang diwariskan. Kehidupan Ziling tidak pasti, dan Hao tidak bisa ditemukan, namun kamu bisa mengabaikan semuanya begitu saja dan mengancamku sebagai gantinya. Menurutmu aku ini siapa? Apa aku begitu mudah tertipu? Raung kakek 15 dengan keras. Seluruh marsial Imperial Manor diguncang oleh suara honglong. Lengan tunggal Dewa Iblis Agung itu menyala saat itu membentang ke langit. Cahaya keberuntungan dilepaskan dari lengan, dan peng bersayap emas terbang keluar, memancarkan aura burung primitif ganas. Cahaya keemasan yang menyilaukan kemudian melahap tempat itu, mengejutkan semua orang di sini. Apa yang terjadi? Mata Dewa Iblis Agung sangat luar biasa. Mereka menembakkan berkas simbol yang memecah formasi pembunuhan. Selanjutnya, peng sayap emas itu berputar-putar, menghancurkan berkas cahaya yang diarahkan padanya. Semuanya hancur. Garis-garis simbol berteriak satu demi satu dari matanya. Mereka lebih menakutkan daripada artefak berharga, benar-benar merobek formasi besar itu. Matahari, bulan, dan bintang terbang keluar dari pupil yang indah itu. Lebih tepatnya, simbol-simbol itu membentuk benda-benda langit yang menabrak formasi tersebut. Hong! Dengan suara retakan yang keras, langit dan bumi terbelah saat aula utama diledakkan. Semua orang mundur dan buru-buru berlindung. Dengan suara dong, kakek 15 lolos dari formasi pembunuhan dengan satu langkah, seolah-olah dewa surgawi telah turun. Bintang-bintang di matanya memudar saat pandangannya menyapu kerumunan. Ketika tidak berjalan sesuai rencana, ada beberapa yang langsung berusaha kabur, sementara yang lain tetap gemetar di tempat. Itu adalah 3 formasi pembunuhan besar dari klan, dan bahkan mereka tidak bisa menjebaknya. Tidak ada yang harus berpikir untuk melarikan diri. Dengan raungan dari kakek 15, seluruh istana mulai bergetar. Gelombang, fluktuasi menyebar, dan mereka yang mencoba melarikan diri dari tempat kejadian merasa seperti disambar petir. Semuanya terbang secara horizontal ke bangunan di depan mereka dan batuk darah dalam jumlah besar. Kamu, Sili sangat ketakutan. Dia adalah generasi yang lebih tua dari kakek 15,
namun dia tidak bisa mengendalikan rasa takut yang dia rasakan sekarang. Kamu bertingkah seolah-olah aku tidak tahu tentang pola formasi ini. Aku telah mempelajarinya lebih teliti daripada kalian semua. Siapa bilang itu tidak bisa diselesaikan? Semuanya bisa dipatahkan. Kakek 15 berbicara dengan suara dingin. Dengan melambaikan tangannya, kakek 15 menyambar Silly seolah-olah sedang menangkap seekor ayam kecil. Silly hampir jatuh ke telapak tangannya. Tidak, Silly menangis dan menghindar dengan ngeri. Peng! Pada akhirnya, dia ditarik terbalik, kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia jatuh ke tangan kakek 15, dan diangkat. Old 15, kamu tidak menghormati atasanmu. Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Dia berteriak, bicaralah. Apa yang terjadi saat itu? Kakek 15 bertanya dengan suara kasar. Meskipun dia hanya memiliki satu lengan tersisa, dia masih memiliki postur tubuh yang tegak dan sikap seorang prajurit. Silly menggigil melihat wajahnya yang agung. Rasa takut itu bukanlah rasa takut yang biasa, tetapi berasal dari debaran jiwanya. Berbicara, dia hanya meraung satu kata, tetapi Silly batuk seteguk darah karena shock. Mengatupkan giginya, Silly tiba-tiba meledak sendiri. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Itu jimat pergantian kematian. Rumah bangsawan itu hanya memiliki segelintir objek sekuat ini. Penciptaannya membutuhkan daftar bahan berharga yang tak ada habisnya, namun Anda baru saja menyia-nyiakan salah satunya seperti ini, kata Grandpa 15 dingin. Dia menyadari bahwa situasinya pasti sangat serius. Pria itu lebih suka menggunakan tindakan ekstrim seperti itu daripada jatuh ke tangannya. Dosa yang mereka lakukan saat itu pasti sangat berat. Kakek 15 hati tenggelam dalam pikiran ini. Dia khawatir tentang Ziling dan Si Hao. Saat berikutnya, Si Yuan juga berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri. Dia tidak berani berlama-lama di sini. Tidak ada yang pergi dari sini hari ini. Raungan Grandpa 15 mengguncang seberkas cahaya yang tidak seimbang, menyebarkan banyak darah. Sementara itu, dia mengeluarkan 9 bendera besar dengan satu-satunya lengannya. Dengan suara hualala, bendera memblokir semua pintu keluar dari Martial Imperial Manor, menutup seluruh tempat ini. Semua yang lain ketakutan dengan langkah ini. Apa yang Dewa Setan Agung coba lakukan dengan menyegel Manor? Ini terlalu menakutkan. Silly dan Si Yuan sama-sama tercengang juga. Meski sudah kabur dari tempat kejadian, mereka masih berada di dalam Manor. Mereka gemetar ketakutan, berharap para ahli yang perkasa akan segera membantu mereka. Enyah! Teriak kakek 15. Dia tidak langsung memulai pembunuhan, tapi suara Divine yang menggelegar telah meledakkan semua orang yang hadir ke udara, membuat mereka mengeluarkan seteguk darah. Saat dia melangkah maju, bagian tengah dahinya bersinar. Api ilahi membumbung dari sana, menerangi langit. Tampak seolah-olah dewa sedang duduk bersila di depan dahinya, mempesona dengan sangat indah. Kesadaran spiritualnya dilepaskan, menutupi seluruh mansion tanpa menghilangkan sudut apapun. Bahkan tempat-tempat di mana pengekangan telah ditetapkan akhirnya terbuka. Berani-beraninya kau mengambil anggota klan sebagai tawanan. Kakek 15 mencaci maki. Tidak hanya dia menemukan Silly dan Si Yuan lagi, teman-teman lamanya dan beberapa orang tua pikun juga telah ditemukan. Buka. Beberapa ruang bawah tanah terbuka karena teriakan dari kakek 15. Tanpa menggerakkan satu jari pun, gerbang batu dan pembatas itu diledakkan menjadi abu. Dia benar-benar seperti dewa iblis, dan hanya sedikit yang bisa menghentikannya. Bahkan suara sucinya bisa membuat dampak seperti itu. Old 15, apakah itu benar-benar kamu? Kakak laki-lakinya di ruang bawah tanah terkejut sekaligus bingung. Air mata membasahi wajah mereka. Kamu, apakah benar-benar masih hidup?
Kembalinya kakek 15 benar-benar tidak terduga. Mereka dulunya adalah saudara yang baik saat itu, jadi mereka menangis dan tertawa bersamaan karena kejutan ini. Aku tahu itu. Hanya kembalinya Old 15 yang bisa memiliki efek semacam ini. Bajingan Silly itu kehilangan akal sehatnya dan mencoba segalanya untuk menutupi kekacauan ini. Seseorang tertawa keras, dan bahkan tubuhnya gemetar karena kegirangan. Episode ke-267, dengan judul Hukum Keluarga. Langsung ke dalam alurnya. Sekelompok orang bergegas dengan kegembiraan. Ini semua adalah orang-orang yang dipenjara di sini di bawah tanah setelah menderita serangan tak terduga. Mereka semua merasa seolah-olah ada semacam perubahan besar yang terjadi pada sekte itu, tetapi tidak ada dari mereka yang berharap Old 15 akan kembali. Mereka semua mengira bahwa Dewa Iblis Agung yang Maha Kuasa sejak saat itu telah lama meninggal, dan tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan muncul kembali. Ini semua adalah saudara baiknya yang berjuang bersamanya, jadi hubungan mereka sangat baik. Mereka tertawa dan menangis pada saat bersamaan. Melihat saudara mereka yang diduga sudah mati hidup kembali membuat semua emosi mereka menjadi liar. Hahaha Old 15, semuanya baik-baik saja selama kamu kembali. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, orang-orang ini secara bertahap menjadi tenang. Mereka mengerumuninya dan kembali ke aula besar untuk menyusul. Kakek 15 tidak terburu-buru mengambil tindakan, karena tidak ada yang dia takuti di sini. Dia tidak takut dengan perubahan apapun, karena dengan 9 bendera besar yang menyegel Martial Imperial Manor, tidak mungkin bagi orang-orang itu untuk melarikan diri. Saya ingin tahu beberapa hal. Kemana perginya Ziling? Dan apakah Haoer masih hidup? Grandpa 15 bertanya dengan suara rendah dan tidak tergesa-gesa. Alisnya terkunci dalam-dalam, mencerminkan betapa khawatir dan emosionalnya perasaannya. Emosi aslinya terungkap, membuatnya tampak sangat berbeda dari penampilan sombong sebelumnya. Segera ada sekelompok orang yang terdiam, merasa kasihan pada kakek 15. Mereka tahu bahwa mereka tidak merawat keturunannya dengan baik. Tak satu pun dari kami berada di mansion tahun itu, jadi pada saat kami menerima berita, semuanya sudah terlambat. Salah satu dari mereka menghela nafas. Salahkan semuanya padaku. Saya tidak merawat Haoer dengan baik. Orang yang paling menyalahkan dirinya sendiri di sini adalah tetua seperti singa yang menempati peringkat keempat di antara tetua klan. Saat itu, dia melakukan semua yang dia bisa untuk menyingkirkan wanita beracun itu dan menghukum Si Yi, tapi dia dihentikan oleh Si Yuan dan yang lainnya. Mereka saling berhadapan dan hampir pecah menjadi perselisihan internal yang besar. Saya ingin tahu persis apa yang terjadi. Grandpa 15 duduk di atas kursi berkulit naga banjir yang tinggi dan berharga. Pada saat itu, dia merasa sangat lelah. Dia sudah menyadari bahwa segala sesuatunya tidak baik, jadi hati dan pikirannya sangat cekung. Haoer adalah makhluk tertinggi yang lahir alami. Ketika para tetua ini menjelaskan apa yang terjadi saat itu, kakek 15 merasakan emosinya bergerak. Cucunya sendiri benar-benar memiliki tulang seperti itu. Tubuhnya yang lama menjadi nyaman, dan dia mulai tertawa keras seperti anak kecil. Haoer sangat imut, cerdas dan berbakat. Matanya besar dan cerah, baru nanti. Ketika dia mendengar bahwa cucunya sendiri diikat di atas tempat tidur besi sedingin es dan tulang makhluk tertingginya dicungkil dengan darah, kakek 15 meledak menjadi sangat marah. Raungannya sangat keras sehingga mengguncang seluruh Stone Mansion. Hong! Istana yang sangat besar itu meledak, dan semua dindingnya hancur menjadi reruntuhan. Puing terbang ke segala arah. Kemarahannya telah mencapai puncaknya, membuatnya merasa tertahan dan dianiaya hingga sangat ekstrim. Siapa dia? Ini adalah Dewa Iblis Agung yang agung, dan cucunya adalah makhluk tertinggi yang terlahir secara alami,
namun sebenarnya ada orang yang berani melakukan hal seperti itu. Dia bisa membayangkan betapa pahitnya anak itu karena kejahatan berdarah ini. Dia bisa membayangkan permohonannya yang tak berdaya, dengan putus asa memohon dengan matanya yang besar saat dia memanggil orang-orang terdekatnya. Namun, bibi itu sama sekali tidak berperasaan. "Haoer saya, Anda menderita," air mata tiba-tiba muncul di mata dewa setan besar. Dia selalu kuat dan mendominasi saat menghadapi musuh, menghadapi mereka tanpa ampun. Namun, pada saat ini, dia tidak bisa menahan air mata. Mereka menurunkan wajahnya saat dia mengepalkan tinjunya. Hatinya merasakan sakit dan kepahitan yang luar biasa. Anak itu sangat kecil, namun dia sangat menderita. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Kakek telah mengecewakanmu. Mengapa hal-hal ini harus terjadi dulu?" Petik 2. Out 15. Jangan salahkan dirimu sendiri. Alasan Anda meninggalkan rumah saat itu adalah untuk menemukan darah murni untuk Haoer, dan Anda bahkan mempertaruhkan hidup Anda dalam prosesnya. Jika dia tahu, dia pasti akan bahagia. Petik 2. Ahahaha. Grandpa 15 tidak bisa membantu tetapi menjadi gila, mengaum ke langit dengan keras. Seluruh rambutnya terbang ke atas dan menari dengan kacau, membuatnya terlihat seperti dewa iblis. "Berani memperlakukan cucuku seperti ini, apa menurutmu tidak ada yang tersisa di garis keturunanku?" Grandpa 15 sangat marah. Dia benar-benar ingin kembali ke waktu itu. Jika dia bisa melakukan perjalanan melalui ruang waktu, dia pasti akan melepaskan pembantaian di dalam istana bawah tanah itu. Di kejauhan, Silly, yang bersembunyi di dalam aula istana, menjadi pucat saat tubuhnya bergetar tak terkendali. Saat itu, dia benar-benar melibatkan dirinya terlalu dalam, sepenuhnya berpihak pada Si Yi dan ibunya. Di dalam aula utama, klan terus menceritakan berbagai peristiwa yang terjadi saat itu. Kali ini, lelaki tua itu menahan diri dan tidak berteriak dalam kemarahan dan kesedihan. Dia diam-diam mendengarkan semuanya. Namun, yang lain memperhatikan bahwa matanya menjadi semakin dingin. Cahaya dingin sangat menakutkan seperti binatang buas, membuat mereka semua merasa terintimidasi. Kemarahan kakek 15 hampir meledakkan paru-parunya. Cucu leluhurnya yang terlahir secara alami sebenarnya dirugikan seperti ini, dan bahkan nyawanya pun tidak dijamin. Ketika dia mendengar bahwa ingatan cucunya menjadi kabur, bahwa anak yang pandai dan penyayang menjadi tidak dapat mengenali orang-orang di sekitarnya, dan bahwa matanya menjadi tidak bernyawa, dia merasa seolah-olah sebuah pisau ditusuk ke dalam hatinya dan dipelintir. Betapa menyedihkan anak, Haoerku yang menyedihkan. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa menahan semuanya dan meraung ke arah langit. Dia berjalan keluar dari istana dengan langkah besar menuju Gunung Batu. Dengan suara wenglong, kakek 15 mengulurkan tangan dengan tangan besar yang dibentuk dari simbol yang tak terhitung jumlahnya. Itu menelan semua yang ada di depannya, mengguncang bumi yang besar saat itu menabrak istana bawah tanah. "Ah tidak!" Silly berteriak dengan keras. Dia benar-benar kecewa. Menyembunyikan dirinya tampaknya sia-sia, karena dia ditemukan begitu cepat. Tadi dia ketakutan. Sebelumnya, dia ingin menunggu bantuan yang kuat, tetapi sepertinya tidak ada cukup waktu sekarang. Grandpa 15 menekannya dari kejauhan dan menangkapnya dalam sekali jalan. Suaranya dingin. "Apakah Anda masih memiliki jimat pergantian kematian yang tersisa? Saya akan menunggu sampai Anda menggunakan isi Anda." Petik 2. Tidak, tidak lebih. Aku hanya punya yang itu. Silly berteriak dengan keras. "Pak!" Kakek 15 menyerang dengan telapak tangannya. Gigi Silly semua rontok, membawa darah saat mereka terbang. Apalagi rahang bawahnya pecah dengan suara kaca. Seluruh tubuhnya dikirim terbang dari satu tamparan ke wajah, bertabrakan dengan gunung kecil di kejauhan.
Asap dan debu naik saat puing-puing berguling di mana-mana, itu benar-benar pemandangan yang menyedihkan. Dia terus berteriak dengan suara wuwu, dan matanya dipenuhi rasa cemas. Saat itu, dia berani bertarung dengan si Ziling menggunakan keunggulan usianya. Namun, dengan Dewa Iblis Agung di depannya, dia bahkan tidak berani berjuang. Itu karena dia tahu bahwa itu semua akan sia-sia. Jika mereka benar-benar bertarung, maka dia akan segera dibunuh. Dia bahkan tidak akan memiliki sedikit kesempatan. Tidak ada orang yang tahu lebih baik darinya betapa menakutkannya kakek 15. Bahkan Rainbow Luan King kuno ditembak mati dengan 1 atau 2 anak panahnya. Ah, Haoer saya, kamu sangat menyedihkan. Orang tua itu melolong dengan kesedihan. Bahkan seseorang sekuat dan sekuat dia meneteskan air mata. Peng! Dia menendang, menanamkan sili jauh di dalam gunung. Darah berceceran di mana-mana, dan suara ah yang menyedihkan terus terdengar berturut-turut. Ekspresinya mengandung rasa sakit yang tak tertandingi, dan setengah tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi bubur. Ini adalah hasil dari kakek 15 yang tidak segera mengambil nyawanya. Kalau tidak, saat mereka melakukan kontak sudah cukup untuk mengubahnya menjadi pasta berdarah. Terus bicara kalau begitu. Kakek 15 menenangkan pikirannya dan memberitahu kelompok kakak laki-laki untuk melanjutkan penghitungan ulang peristiwa tahun itu. Hatinya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Hati Sili segera tenggelam lebih jauh. Dewa Iblis Agung menggunakan dia untuk menenangkan pikirannya. Ini lebih menyedihkan daripada langsung mati. Jika dia adalah paman yang berhubungan dengan darah dari pihak lawan, maka mungkin ada kesempatan belas kasihan menyelamatkan nyawanya. Namun, mereka bahkan tidak memiliki garis keturunan yang sama, jadi pasti tidak akan ada hasil yang baik. Setelah mendengar semuanya, hati kakek 15 bahkan meneteskan darah. Dadanya bergelombang dengan keras, menyakiti cucunya. Dia ingin menghancurkan kubah biru surga dan kembali ke periode waktu itu untuk mengubah segalanya. Akhirnya, dia mendengar bahwa setelah si Ziling kembali, dia menyebabkan kekacauan di dalam Martial Imperial Manor. Hanya setelah mendengar bahwa tombak emas si Ziling secara langsung menusuk wanita beracun itu sampai mati, dia mengeluarkan nafas. Akhirnya, si Ziling dan istrinya terpaksa melakukan perjalanan jauh setelah bertengkar dengan ahli klan. Mereka pergi dengan bayi yang lemah dan sekarat yang telah kehilangan tulang tertinggi, tidak pernah terdengar lagi sejak saat itu. Air mata panas mengalir dari mata kakek 15. Keluarga yang begitu luar biasa hancur begitu saja, tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup, dan keberadaan mereka sama sekali tidak diketahui. Dia benar-benar ingin mengamuk. Pada saat itu, Dewa Iblis Agung berteriak ke arah surga. Dia sekarang tahu tentang semua yang telah terjadi, dan dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Seperti binatang yang terluka, dia meraung. Air mata menetes di wajahnya saat rambutnya menari-nari di udara. Dia menjadi gila, dan tidak ada orang yang bisa menghentikannya sekarang. Seperti Raja Iblis yang telah membuang semua belenggu dan batasan dari neraka itu sendiri, dia berjalan menuju kejauhan. Dengan setiap langkah, bumi besar akan terbelah. Retakannya lebar, memanjang jauh ke kejauhan. Benar-benar tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan jika sebuah bangunan terbaring di depan kakinya, itu akan hancur dan hancur berkeping-keping. Kakek 15 menjadi gila. Dia benar-benar menangis dengan keras. Bagaimana mungkin Dewa Iblis seperti dia menangis? Itu belum pernah terjadi sebelumnya, namun hari ini, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Anak itu masih sangat muda, dan pada awalnya akan menjadi makhluk tertinggi yang lahir secara alami. Namun, tulangnya dicungkil dengan darah berceceran di mana-mana dan dicangkokkan ke tubuh anak lain.
Ini benar-benar terlalu kejam dan tragis terhadap yang pertama. Hoer saya yang menyedihkan, kakek akan mengembalikan keadilan. Saya ingin melihat siapa yang bisa menghentikan saya. Raungan besar kakek 15 mengguncang ke segala arah dan menjalar keluar tembok rumah besar. Ini tidak hanya ditujukan kepada mereka yang ada di dalam mansion, tetapi juga pesan yang menginformasikan seluruh ibu kota tentang kepulangannya. Dewa Setan Agung tidak takut pada siapapun. Karena sesuatu terjadi padanya saat itu, semua orang mengira dia telah mati, dan baru kemudian mereka berani memperlakukan keturunannya dengan sangat kejam. Hong, Grandpa 15 meruntuhkan istana bawah tanah dengan satu langkah, seolah-olah dia menginjak seekor tikus. Ini memaksa si Yuan dan yang lainnya keluar. Berhenti, Old 15, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan dengan benar. Jangan gunakan kekerasan. Orang-orang ini semua berteriak dengan keras. Tutup mulutmu dan duduklah. Dewa Setan Besar meletus dengan amarah yang hebat dan mengirim telapak tangan terbang ke atas. Beberapa orang berteriak dengan sedih saat tulang mereka patah dan otot mereka terkoyak. Mereka menyemburkan darah sebelum jatuh ke dalam debu. Si Yuan dan yang lainnya secara alami tidak akan duduk dan menunggu kematian, dengan cepat melawan. Jumlah orang di sini tidak sedikit, dan mereka semua adalah ahli dari garis keturunan yang sama atau yang memiliki hubungan dekat. Simbol memenuhi langit saat mereka bergegas, dan semua jenis formasi pembunuhan diaktifkan. Namun, itu semua tidak ada gunanya. Setelah 13 tahun berlalu, Dewa Setan Agung menjadi lebih menakutkan, dan budidayanya telah maju dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan raungan yang keras, banyak orang langsung meledak berkeping-keping di tempat. Pemandangan seperti ini, dan pembantaian berdarah seperti ini sudah cukup untuk membuat semua orang tercengang di sini. Itu terlalu kuat. Raungan keras itu seperti amukan dewa. Ini segera mengguncang sebagian besar ahli di sini berkeping-keping. Apa menurutmu tidak ada yang tersisa dari garis keturunanku? Kakek 15 menjadi gila. Siapa yang bisa menghentikannya? Old 15, jangan bunuh kami. Ziling dan yang lainnya belum mati, dan Hoer seharusnya masih hidup juga. Tidakkah kamu ingin tahu di mana mereka? Tetap tanganmu. Si Yuan sangat ketakutan. Meskipun dia adalah sesepuh sekte dan memiliki otoritas besar, dia masih gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tidak bisa berhenti gemetar saat dia menggunakan semua kekuatannya untuk berteriak dengan keras. Kata-kata ini akhirnya membuat Dewa Iblis Agung berhenti di jalurnya. Dia menahan amarahnya dan menenangkan diri sebelum menyapu tatapan sedingin esnya pada mereka. Old 15, jangan bunuh mereka dan tangkap saja mereka untuk saat ini. Kamu harus istirahat dulu. Dari belakangnya, orang-orang tuanya berteriak. Itu karena mereka bahkan mulai ketakutan. Begitu kakek 15 menjadi gila, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mereka takut dia akan benar-benar meratakan istana kerajaan bela diri dan membantai semua orang sampai tidak ada satu helai pun rumput yang bisa tumbuh dan bahkan ayam atau anjing pun tidak akan tersisa. Baik, Dewa Setan Besar hanya mengatakan satu kata ini. Setelah itu, semua orang marsial Imperial Manor dikumpulkan. Grandpa 15 secara pribadi menekan telapak tangannya ke dalam kehampaan dan menyebabkan munculnya Golden Winged Fang. Itu menekan langit dan bumi, menundukkan semua orang dari garis keturunan Si. Adapun Sili, orang pertama yang dia tangani, Dewa Setan Besar mengirimkan kaki untuk pertama-tama merusak kultivasinya. Dia kemudian menendangnya ke kerumunan itu. Grandpa 15 duduk di atas kursi yang tinggi dan tinggi. Kesedihan dan rasa sakit tercermin di wajahnya, dan hanya setelah terdiam untuk waktu yang lama dia berkata, "Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Hari ini, saya akan membiarkan kalian menjelaskan sendiri." Petik 2.
Pikiran semua orang segera mengendur dan melepaskan napas mereka yang tertahan. Mereka mulai bersukacita secara diam-diam, karena kakek 15 akhirnya kembali normal, tidak lagi menjadi gila. Setelah beberapa saat dalam keheningan, kakek 15 berbicara dengan dingin dan tanpa ampun. Klan Batu melarang semua perselisihan internal. Jika ada pelanggaran, maka mereka semua harus dibunuh dieksekusi tanpa terkecuali. Hari ini, saya akan menjalankan hukum keluarga. Petik 2. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang ini segera menjadi ketakutan. Hati mereka segera membeku, saat wajah mereka menunjukkan kengerian mutlak. Apa maksudnya ini? Mereka semua akan mati di sini tanpa kesempatan untuk bertahan hidup. Old 15, kamu tidak bisa bertingkah seperti ini. Hukum keluarga tidak dimaksudkan untuk Anda lakukan, melainkan sesuatu yang harus diputuskan oleh Martial King begitu dia keluar. Si Yuan berteriak dengan keras. Puh, dengan satu jari, kakek buyut Si Yi mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Dengan suara puh, darah bersemi, dan dengan cemas, kultivasi tubuhnya hancur. Kakek 15 juga tidak langsung membunuhnya, melainkan dengan dingin menatap semua orang. Apakah ada di antara Anda yang berpikir bahwa saya tidak layak untuk menjalankan hukum keluarga? Semua orang ketakutan, dan tidak ada dari mereka yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Ketika dia berdiri, dia benar-benar tampak seperti dewa iblis tertinggi saat dia memandang rendah semua orang. Meskipun dia hanya memiliki satu lengan yang tersisa, dia masih tampak heroik yang tak tertandingi. Itu benar-benar mengintimidasi. Old 15, bahkan jika kita salah, kita masih harus menunggu keputusan Martial King. Akhirnya, sesepuh klan lain berbicara. Martial King, dari apa yang bisa saya lihat, pikirannya juga kacau. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia masih tidak menangani masalah ini dengan benar. Meninggalkan hal-hal seperti ini tidak adil. Dia sudah tua. Dewa Iblis Agung dengan dingin berbicara. Semua orang mulai gemetar. Siapakah Martial King? Dia adalah seseorang yang berani melawan kaisar manusia untuk gelar kaisar ketika dia masih muda. Dia cukup kuat untuk membuat seluruh negeri kuno ini gemetar ketakutan. Anda tidak diizinkan untuk bertindak begitu kasar. Anda tidak bisa memperlakukan Martial King dengan tidak hormat. Salah satu tetua klan berteriak. Mengapa saya tidak bisa? Aku akan melaksanakan hukum keluargamu dulu. Dewa Iblis Agung mengangkat tangannya, dan dengan suara weng, telapak tangannya berubah menjadi batu kilangan emas besar. Itu menabrak tubuh sesepuh sekte itu, dan dengan suara pa, dia meledak di tempat, berubah menjadi kabut berdarah. Tindakan ini tanpa ampun, dilakukan dengan kecepatan secepat kilat, sangat mempengaruhi setiap orang di sini. Kakek 15 sekali lagi membuka mulutnya dan berkata, jika Raja bela diri berkepala kacau dan tidak lagi menginginkan posisi itu, maka dia bisa disingkirkan. Episode ke-268, dengan judul Tak Tergoyahkan, langsung ke dalam alurnya. Semua orang menggigil mendengar pernyataan ini, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Dewa Setan Agung terlalu tirani. Dia bahkan berani mengucapkan kata-kata yang mendominasi. Jika Martial King tidak mau duduk di posisinya lagi, maka dia bisa dibuang. Pernyataan ini sungguh mengguncang dunia. Meskipun dia belum melakukan ancaman ini, seluruh ibu kota masih akan sangat terguncang. Apa yang tersirat ini adalah ketidakpuasan besar Dewa Setan Besar. Ini bukan hanya peringatan bagi mereka yang berada di Martial Imperial Manor, tetapi juga menunjukkan tekadnya untuk dunia luar. Apakah dia akan mengubah semua yang telah ditetapkan sampai sekarang? Mungkin saja Martial Imperial Manor memiliki master baru. Jika kabar ini keluar, tidak hanya berbagai raja dan bangsawan besar yang akan terguncang, bahkan kaisar manusia pun akan terkejut.
Kamu, Old 15, kamu bahkan berani melakukan sesuatu seperti ini. Salah satu tetua sekte memarahi. Kata-kata ini sangat mengejutkan mereka. Penggulingan lengkap marsial Imperial Manor akan membuat dampak yang terlalu besar. Banyak dari mereka merasa tubuh mereka menjadi dingin dan tidak dapat menerima ini. Meskipun garis keturunan kita terlihat bagus di luar, itu sangat bermasalah di dalam. Ada penyakit yang serius, dan itu harus disembuhkan. Kakek 15 berbicara dengan tenang saat dia melihat semua orang di sini. Apa yang kamu katakan? Old 15, apakah Anda menyadari apa yang disiratkan kata-kata dan tindakan Anda? Anda perlu memahami posisi Anda. Jangan menjadi orang berdosa yang menghancurkan sekte ini. Seorang tetua sekte berbicara. Tentu saja saya tahu apa yang saya lakukan. Kalian semua yang tidak bisa melihat keadaan situasi saat ini dengan jelas. Apakah manor ini masih membutuhkan saya untuk berpisah? Sejak kalian semua melakukan tindakan bencana 13 tahun yang lalu, benih kehancuran telah ditanamkan di dalam Martial Imperial Manor. Hanya masalah waktu sebelum masalah besar terjadi. Kakek 15 menyapu matanya yang dingin. Dia berbicara dengan nada datar, ini seperti pohon besar yang terlihat tumbuh subur di luar tetapi ada serangga yang memakan di dalam. Pohon itu pada akhirnya akan membusuk, jadi saya menerapkan perawatan, membasmi serangga ini. Kamu, segera ada beberapa yang wajahnya berubah warna, dan bahkan ada lebih banyak yang merasa takut dari kata-kata itu. Tubuh mereka gemetar tak terkendali karena merasa ngeri. Penyakit hebat perlu diobati. Grandpa 15 sangat lugas dan tegas. Dengan kata-kata yang diucapkan, dia duduk di kursi kulit naga banjir yang tinggi dan menyaksikan kerumunan dengan mata kejamnya. Banyak dari mereka yang langsung ketakutan oleh kata-kata ini. Ini sama dengan menghukum mati mereka, jadi siapa yang tidak takut? Bahkan individu yang paling ganas pun akan merasakan ketakutan saat kematian tiba di depan pintu rumah mereka. Kamu, apakah ini pemberontakan? Seorang penatua mencoba menjadi berani meskipun dia berjuang dengan rasa takut di dalam. Dia benar-benar takut hidupnya akan segera berakhir. Saya bukan orang yang memberontak, Anda adalah pemberontak dengan melanggar doktrin kuno dan menyebabkan perselisihan internal. Tindakan Anda telah korup, melanggar aturan klan dan melanggar moralitas manusia. Kakek 15 berdiri. Gelombang aura yang kuat dan tak tertandingi menyapu saat dia berteriak, kalian semua yang mengkhianati klan ini. Kerumunan itu benar-benar tercengang. Apa yang Dewa Iblis Agung lakukan? Apakah dia menyebut mereka pemberontak? Mengapa posisi mereka bertukar sepenuhnya? Kata-kata itu menghantam mereka seperti pukulan dewa petir, memberikan pukulan demi pukulan ke hati dan pikiran mereka. Itu membuat telinga mereka terasa sakit ditusuk dan kepala mereka membengkak. Semuanya hampir batuk darah. Semuanya akan dilakukan berdasarkan aturan yang ditetapkan. Hukum klan sekarang akan dilaksanakan. Sosok agung dan mengancam Dewa Setan Agung duduk. Kata-kata ini seperti suara iblis yang jatuh ke telinga semua orang. Tidak, salah satu dari mereka berteriak. Bahkan saudara-saudara tua dari kakek 15 membuka mulut mereka untuk mencoba dan berbicara. Mereka merasa bahwa membunuh mereka semua akan menciptakan efek samping yang terlalu besar. Itu pasti akan menciptakan gangguan besar dan mengguncang negara batu dengan sangat. Namun, mereka berada di pihak Dewa Iblis Besar dan karenanya mereka tidak menyuarakan keprihatinan mereka. Mereka mendukungnya tanpa syarat. Ini adalah pengkhianatan, mencari pemberontakan. Teriak seseorang dengan keras. Aku akan mulai denganmu. Kakek 15 berbicara. Dia mengulurkan jarinya yang membesar dan berubah menjadi emas. Dengan suara wenglong, jari itu menekan pria itu dan membakarnya. Begitu saja, seorang ahli berubah menjadi abu, menghilang dari dunia ini.
Kamu tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Orang-orang itu sangat ketakutan. Dia benar-benar kejam. Deklarasi menjalankan hukum keluarga dilakukan tanpa ragu-ragu. Mengapa saya tidak bisa? Anda menganiaya anggota klan, dan itu bisa dihukum mati. Grandpa 15 sekali lagi menjentikkan jarinya, dan seperti pilar cahaya keemasan turun dari langit, menghancurkan individu itu menjadi abu. Aura yang menakjubkan benar-benar membuat takut semua orang yang hadir dengan buruk. Tidak ada seorang ahli pun yang bisa melawan, karena perbedaan antara kekuatan mereka terlalu besar. Mereka terbiasa menjadi superior, karena mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar. Semua orang akan memperlakukan mereka dengan hormat saat mereka keluar dari mansion. Ada beberapa dari mereka yang sangat berpengaruh sehingga kep kaki mereka akan membuat semua orang merasa tidak nyaman. Namun, mereka sekarang semua adalah tahanan yang menunggu persidangan kematian mereka. Kami adalah landasan klan, dasar dari Martial Imperial Manor. Jika Anda membunuh kami semua, itu sama dengan memusnahkan klan kami. Anda tidak bisa melakukan ini. Seorang tetua sekte meraung. Landasan. Kalian semua benar-benar tidak punya rasa malu, berani mengatakan hal seperti itu. Apakah ada di antara Anda yang memiliki pencapaian gemilang? Surga macam apa yang menentang perbuatan yang telah kalian semua capai? Apa saja yang membuat salah satu dari Anda sangat terkenal, atau memungkinkan Anda untuk menyembunyikan suatu wilayah? Kakek 15 dengan tenang bertanya. Dia lalu meninggikan suaranya. Klan kami tidak pernah kekurangan orang-orang berbakat. Setelah menangani gangguan internal ini, kami akan memanggil kembali mereka yang ditempatkan di daerah yang sangat dingin. Mereka tidak akan lebih rendah dari Anda, dan bahkan orang berdosa yang telah diasingkan seharusnya memiliki banyak individu berbakat. Sudah waktunya bagi mereka untuk kembali. Petik 2. Kamu berbicara omong kosong. Seorang tetua sekte tidak bisa menerima ini. Kamu sudah terlalu lama tinggal di ibu kota, dan sarang nyaman tempat kamu bersembunyi ini telah merusakmu. Bahkan anggota klan yang ditempatkan di tempat yang sangat dingin itu lebih baik darimu. Meskipun kalian semua termasuk dalam garis keturunan langsung, jika ini terus berlanjut, bahkan akar dari klan kita akan menjadi busuk. Petik 2. Dengan kata-kata ini, kakek 15 mengangkat tangannya lagi dan mengeksekusi sesepuh lainnya. Selama proses ini, ia dengan sungguh-sungguh mengumumkan kejahatan dan tanggung jawab setiap orang sebelum melanjutkan eksekusinya. Ini adalah sidang umum penghakiman. Kakek 15 tidak memulai pembantaian gila-gilaan, melainkan menggunakan metode ini untuk menangani orang-orang ini. Orang-orang ini dinyatakan bersalah satu demi satu dan kemudian dieksekusi. Orang-orang ini berteriak dengan sedih dengan wajah pucat selama seluruh proses, tetapi Dewa Setan Agung benar-benar tidak berperasaan, seolah-olah hatinya terbuat dari baja. Dia tidak memperhatikan mereka saat dia melakukan tindakannya tanpa ragu-ragu. Berhenti. Tepat pada saat itu, cahaya dan bayangan berkedip-kedip. Aura yang menindas menekan di dekat 4 ahli tertinggi muncul. Ada beberapa yang membawa udara abadi yang luar biasa, dan beberapa yang tampaknya berada dalam kondisi kekuatan utama mereka semula. Keempatnya adalah individu yang mengejutkan. Meskipun usia mereka bagus dan jenggot mereka benar-benar putih, cahaya ilahi akan merembes setiap kali mata mereka terbuka dan tertutup. Mereka seperti seberkas cahaya saat terbang di udara. Old 15, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Salah satu dari mereka berteriak keras. Ini adalah 4 dari leluhur tua Martial Imperial Manor. Saat itu karena penampilan mereka yang memaksa si Ziling meninggalkan ibu kota. Kenapa tidak? Karena kalian semua tidak bisa menangani urusan ini dengan kebenaran, saya telah memutuskan untuk membawa reformasi ke Martial Imperial Manor dan menertibkan kembali tempat ini. Kakek 15 menjawab.
Dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut dalam ekspresinya bahkan saat berada di hadapan keempat individu ini. Old 15, kami tahu kamu marah. Klan telah sangat mengecewakan pesta Anda, tetapi Anda harus memahami bahwa keputusan anggota klan telah dibuat untuk kebaikan yang lebih besar. Petik 2. Persis. Semua yang kami lakukan adalah untuk membuat klan kami lebih kuat. Kami telah kehilangan makhluk tertinggi karena kelalaian kami, jadi kami tidak bisa menyingkirkan individu berbakat alami lainnya, bukan? Jika tidak, kerugian kita akan terlalu besar untuk ditanggung oleh klan kita. Petik 2. Ekspresi keempat leluhur itu tenang saat mereka sekali lagi mencoba menengahi situasi. Mereka mulai menjelaskan apa yang dipertaruhkan. Alasan macam apa ini? Orang keji itu telah mencuri darah dan tulang cucuku semuanya demi tumbuh lebih kuat, namun dia benar-benar lolos begitu saja. Sementara itu, Ziling saya diasingkan jauh sekali, tanpa ada yang tahu apakah Haoer masih hidup. Inilah yang Anda sebut sebagai cara Anda memutuskan untuk kebaikan yang lebih besar. Baiklah, hari ini saya telah kembali. Di mana Yi? Saya secara pribadi akan menghilangkan dia dari dua murid dan tulang makhluk tertinggi untuk ditempatkan ke dalam tubuh orang lain, menciptakan makhluk tertinggi lainnya. Begitu ini terjadi, orang-orang tak berguna dari keluarga Yi akan dibuang. Bagaimana kedengarannya? Ini persis sama dengan apa yang telah kalian semua lakukan. Kakek 15 meraung. Keheningan menyelimuti kerumunan itu. Mereka semua merasakan rasa dingin merayap di punggung mereka, merasa tidak mungkin untuk menanggapi. Ketika keempat leluhur mendengar kata-kata ini, mereka semua mengerutkan alis mereka. Di antara mereka, seseorang berkata, Old 15, kamu terlalu ekstrim. Bagaimanapun, banyak hal telah terjadi, dan kami hanya bisa melakukan banyak hal. Petik 2. Yer sekarang telah menjadi seorang pemuda tertinggi yang kekuatan besarnya jarang terlihat sejak zaman kuno. Dia bisa menjadi salah satu tokoh terhebat di semua tanah terlantar. Dia pasti akan memimpin klan kita menuju kebesaran, kata leluhur lainnya. Dewa Iblis Agung tertawa dengan dingin. Kalian semua salah. Individu yang benar-benar kuat dibesarkan dengan cara ini. Jika cucu saya tidak mati, saya percaya bahwa bahkan tanpa tulang tertinggi, dia masih bisa mengalahkan Yer yang kalian semua bersenjata lengkap. Bukankah itu hanya dua pupil dan tulang? Namun Anda sangat peduli tentang mereka, jadi Anda sudah menjadi rendah diri. Pada akhirnya, semua harapan dan upaya itu akan sia-sia. Petik 2. Suaranya menggelegar dan memekakkan telinga. Kerumunan orang terpana mendengar kata-kata ini adalah kata-kata yang hanya bisa dia ucapkan. Kamu tidak percaya padaku. Dewa Iblis Agung menatap kerumunan dengan acuh tak acuh. Saya punya perasaan. Jika Haoer berhasil bertahan hidup, bahkan tanpa tulang tertinggi, dia masih akan menjadi hebat dengan sendirinya. Petik 2. Banyak yang merasa terguncang setelah mendengar pernyataan ini. Ketika mereka melihat wajah seperti Dewa Iblis yang penuh percaya diri, semua orang gemetar. Bisakah anak yang dulu kembali? Old 15, ada beberapa hal yang tidak bisa dibatalkan. Jangan mengucapkan kata-kata yang merajuk lagi. Yer benar-benar luar biasa, dan wataknya yang tak tertandingi telah muncul sejak lama. Petik 2. Sulki. Dewa Iblis Agung tertawa keras dan menggelengkan kepalanya. Anda bisa memahaminya atau tidak? Sepertinya kalian semua benar-benar tidak bisa mengerti. Petik 2. Ekspresi keempat leluhur berubah. Pihak lain benar-benar meremehkan mereka semua. Seolah-olah dia ditempatkan jauh di atas mereka, membuat keempatnya merasa agak tidak bahagia. Takdir Yer luar biasa, dan sejak dia masih muda, dia telah menerima banyak kesempatan besar yang berada di luar imajinasimu. Saat ini, dia telah memasuki halaman suci kuno,
dan ada kemungkinan dia bisa mendapatkan teknik Heaven Mending yang legendaris, jadi tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitannya. Out 15, demi kemakmuran klan kami harus meminta Anda untuk bersikap murah hati kali ini. Anggap saja itu sebagai permintaan dari kami dan biarkan klan kami naik ke puncak yang indah. Hentikan saja ini, oke. Petik 2. Keempat leluhur melihat ke depan dengan ekspresi serius. Individu dengan dua murid itu tangguh, tetapi jika Anda terus memanjakan dan memanjakannya, di masa depan, semua orang akan mengikuti dan membunuh satu sama lain untuk mencapai keadaan yang sama. Persatuan macam apa yang akan dimiliki klan itu? Suatu hari nanti, itu akan runtuh dan hancur. Anda semua tidak mengerti di mana kesalahan Anda bahkan sampai hari ini, dan terus-menerus memuji betapa hebatnya dia sebagai individu surgawi. Ini bukan bijaksana, tapi murni kebodohan. Kakek 15 berbicara terus terang. Meskipun demikian, dia masih merasa menyesal pada akhirnya. Dia menghela nafas dan bergumam dengan suara sedih, seberapa hebat jadinya jika HR masih hidup dan di sisiku. Fakta akan berbicara sendiri. Tidak peduli betapa hebatnya makhluk tertinggi, mereka pasti tidak bisa bergantung pada tulang atau sepasang mata. Petik 2. Akhirnya, dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan berkata, hukum klan tidak bisa dilanggar. Mereka yang pantas mati masih harus dibunuh. Petik 2. Dia mulai memberitakan dosa orang-orang itu lagi, dan hendak membunuh orang-orang yang telah berpartisipasi dalam kejahatan besar ini. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Empat leluhur mencoba menghentikannya. Kalian semua masih memutuskan untuk campur tangan dulu. Kalian berempat pada akhirnya diundang untuk menghentikan Ziling. Jadi kejahatan kalian tidak terlalu keterlaluan dengan membiarkan dia pergi dan bahkan menunjukkan keberadaan tanah leluhur kuno itu. Oleh karena itu, saya tidak dapat menilai Anda terlalu jelas sekarang. Namun, kalian semua benar-benar menjadi terlalu tua, jadi lebih baik jika kalian semua menyendiri untuk berkultivasi. Kakek 15 berbicara dengan suara berat saat dia berbicara. Dia memperhatikan mereka dengan saksama dengan mata yang sangat mengintimidasi. Saat itu, penonton merasakan jantungnya berdebar kencang. Semuanya menjadi sangat gugup. Kamu, empat leluhur menjadi pucat. Jangan bertindak tanpa berpikir. Mereka berteriak ketika mereka melihat kakek 15 mengambil tindakan lagi, mengeksekusi orang-orang yang dinyatakan bersalah. Hong. Mereka mencoba menghentikannya, tetapi seolah-olah mereka disambar petir. Mereka semua terguncang sampai darah menetes dari mulut mereka saat mereka tersandung kembali. Dewa Iblis Agung berdiri tegak dan tidak takut di tengah tempat ini. Dia tampak seperti dewa tertinggi saat cahaya menyala di sekelilingnya, sehingga sulit bagi siapapun untuk melihatnya. Di luar tubuhnya, peng sayap emas, Bian, Xuan Ni, dan lainnya berputar-putar, menciptakan pemandangan yang benar-benar mengerikan. Saat ini, dia mengumumkan kejahatan orang-orang ini saat dia mengeksekusi mereka. Dengan suara puh, sesepuh sekte diledakkan menjadi abu. Puh, sesepuh lain dimusnahkan di tangannya setelah itu. Segera setelah itu, sesepuh sekte lain diberitahu hukum klan yang telah dia langgar dan hancurkan menjadi abu. Ketakutan menguasai kerumunan, karena tidak ada yang bisa menghentikan kakek 15. Berhenti. Empat leluhur berteriak, sebelum bergerak maju lagi untuk menyerang kakek 15. Kalian berempat harus pensiun. Dewa Iblis Agung membuka mulutnya. Di sekitar tubuhnya, peng sayap emas, Bian, dan yang lainnya menyerbu ke depan. Dengan suara wenglong, keempat leluhur tua itu terlempar. Sebenarnya sulit bagi mereka untuk mendekat. 15, kamu sudah keterlaluan. Tepat pada saat itu, suara agung terdengar. Sepertinya itu ditularkan dari tempat di luar dunia ini. Suara itu sangat menakjubkan, dan itu mengguncang jiwa orang-orang.
Martial King, kamu akhirnya tiba. Dewa Setan Agung melihat ke arah langit yang jauh. Dia melihat sosok datang dari Cakrawala dan kembali ke mansion. Episode ke-269, dengan judul Raja Bela Diri, langsung ke dalam alurnya. Dari kejauhan, sosok yang terbungkus cahaya merah datang dari kejauhan, seolah-olah dewa turun dari luar dunia ini. Fluktuasi yang sangat menakutkan dilepaskan saat dia memasuki sekitar Martial Imperial Manor. Aura semacam ini akan menyebabkan semua makhluk gemetar dan merasa dihormati. Bahkan para pembudidaya di sini gemetar, karena Raja Bela Diri terlalu kuat. Keturunannya hanya membuatnya seolah-olah dia bukan milik dunia ini. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cincin ilahi yang mempesona. Itu sangat cerah sehingga sulit untuk melihat penampilan aslinya, jadi orang-orang di sini hanya bisa merasakan aura menakutkan yang berputar-putar. Martial King. Banyak orang berteriak begitu mereka melihat harapan untuk bertahan hidup. Mereka semua merasa sangat bersemangat saat mereka membungkuk dengan hormat. Orang-orang yang akan dihukum dengan eksekusi gemetar karena putus asa barusan. Namun, setelah melihat Raja Bela Diri bergegas, mereka mulai meraih sedotan kehidupan ini karena putus asa. Di belakang kakek 15, wajah kakak laki-lakinya berubah. Ekspresi mereka sangat serius, karena dengan kemunculan Martial King, segalanya benar-benar terlihat buruk. Sekarang bertahun-tahun telah berlalu, kekuatan pihak lain menjadi semakin menakutkan, mencapai titik yang hampir mencekik. Kekuatan Martial King adalah sesuatu yang diketahui semua negara batu. Keberanian ilahinya benar-benar tak terbendung. Dia telah memperebutkan dominasi di masa mudanya dan menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Meskipun dia dikalahkan pada akhirnya dan tidak menjadi kaisar manusia, kekuatan besarnya adalah sesuatu yang diakui semua orang. Cahaya ilahi menerangi segalanya, membuatnya tampak seperti matahari yang sangat besar sedang jatuh. Seluruh halaman berguncang dengan suara honglong saat lapisan kemegahan yang menakutkan menutupi rumah besar itu. Dia seperti dewa. Kekuatan misterius beredar di seluruh tubuhnya, menghasilkan efek yang benar-benar menakutkan. 15. Saya senang Anda berhasil kembali hidup. Raja Bela Diri berbicara dengan suara tenang. Tidak ada amarah atau amarah yang dapat dideteksi, namun orang-orang masih terpesona oleh nada keagungannya. Ini melampaui harapan semua orang. Siapa dia? Gelarnya membawa karakter, bela diri, dan dikenal sebagai raja. Kemarahannya akan menggerakkan angin dan awan, dan aumannya akan membelah langit yang luas. Kekuatannya yang kuat bisa menguasai laut dan ombak. Setelah ketidakpuasan, niat bertarungnya akan meluap ke surga. Kemegahannya sendiri sudah cukup mematikan untuk membuat musuh meledak dan mati mengenaskan. Kekuatan seperti itu benar-benar terlalu langka. Sejak saya kembali, saya sangat kecewa dan marah. Kakek 15 menjawab dengan tenang. Dia tidak bertele-tele dan mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya dengan cara yang terus terang dan jujur. Saya tidak mengetahui keadaan saat itu terjadi, dan baru diberi tahu nanti. Saat itu, semuanya sudah beres. Apa yang terjadi benar-benar ketidakadilan untuk garis keturunan Anda, tetapi semuanya telah terjadi, jadi apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Dengan hal-hal mencapai keadaan seperti itu, katakan padaku, demi kemakmuran klan saya, apa yang akan Anda lakukan menggantikan saya? Apakah Anda benar-benar akan membunuh individu dewa ganda murid yang lahir alami? Raja Bela Diri masih sangat tertutup saat dia berbicara tentang masa lalu dan sekarang. Bahkan jika keturunan saya sendiri yang melakukan tindakan yang sangat kejam dan jahat, maka hanya akan ada satu kata yang menunggu mereka, eksekusi. Tidak akan ada pengecualian, bahkan jika mereka adalah dewa yang bereinkarnasi. Dewa Iblis Agung berbicara dengan suara gemilang. Dia sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan.
Klan itu tampak makmur dari luar, tetapi sebuah penyakit telah lama tumbuh di dalam, jadi harus disembuhkan. Raja bela diri tidak lagi mengatakan apapun. Pada kenyataannya, itu sudah mendengar beberapa saat dia masih di langit. Tidak ada gunanya terlibat dalam perdebatan lebih lanjut, karena tidak ada lagi yang cocok untuk seseorang dengan statusnya. Hanya setelah beberapa waktu berlalu, dia berkata, sebagai Martial King, jika saya mencoba membujuk Anda untuk memaafkan Yer dan garis keturunannya, apakah Anda setuju? Menjadi pemimpin, Raja bela diri memiliki kekuatan untuk memberikan amnesti kepada anggota klan. Jelas bahwa tindakannya dilakukan sesuai dengan peraturan marga, maka pertanyaan ini muncul. Saya menolak. Grandpa 15 tegas dan tegas saat dia mengeluarkan penolakan kerasnya. Pengampunan semacam itu dimaksudkan untuk digunakan dalam keadaan khusus, dan ini bukanlah situasi di mana dia akan menerima ini. Old 15, jika kamu membunuh semua orang ini, maka tidak akan ada yang tersisa dari manor ini. Dapatkah Anda benar-benar memaksa diri Anda untuk melakukan hal seperti itu? Suara Raja bela diri tenggelam saat dia berbicara. Niatnya jelas, dia tidak ingin ahli klan dibunuh, atau kekuasaan bangsawan akan menurun. Ini hanyalah benih busuk. Saya telah mengatakan bahwa tidak perlu lagi menahan mereka. Mereka perlu dimusnahkan, dan semuanya perlu direformasi, kata kakek 15. Sepertinya aku tidak akan bisa membujukmu. Apakah Anda benar-benar akan mengambil tindakan terhadap saya? Aura Martial King menjadi lebih tangguh dengan kata-kata ini. Fluktuasi terasa seperti gelombang pasang saat mengalir keluar, membuat orang di dekatnya bergetar. Jika kamu bersikeras menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan ini, biarlah. Buat perubahan Anda, kata Dewa Setan Besar. Bahkan ketika menghadapi Raja Negara Batu yang terkenal menakutkan, dia masih tampak tenang dan tenang. Semua orang kaget. Dewa Iblis Agung terlalu mendominasi. Dia masih bertingkah seperti ini saat menghadapi Martial King. Benar-benar menakutkan. Mereka yang menunggu keputusan hukum keluarga semuanya gemetar ketakutan. Anda telah mengungkapkan bakat luar biasa Anda sejak Anda masih muda, melebihi semua rekan Anda, layak disebut bakat melengkung surgawi. Kemudian, Anda menjadi besar seperti yang kami prediksi. 13 tahun yang lalu, Anda dikejar oleh PCU dewasa, tetapi berhasil melarikan diri dengan hidup Anda. Setelah terdampar selama bertahun-tahun, meskipun kehilangan lengan Anda, saya percaya bahwa Anda pasti telah membuat kemajuan luar biasa dan jauh melampaui diri Anda di masa lalu, kata Martial King. Tidak ada sedikit pun nada penghinaan dalam suaranya saat dia berbicara dengan serius. Percakapan ini membuat para narapidana merasa lebih takut dan cemas. Hati mereka terasa seolah-olah akan meledak dari dada mereka. Sekarang setelah lebih dari 1 dekade berlalu, apakah Dewa Setan Agung benar-benar tak tertandingi sekarang? Itu bahkan membuat Martial King merasa menahan diri. 15. Saya mengagumi bakat Anda. Namun, jika kamu tidak berbalik dan terus mendorong dengan keras, maka jangan salahkan aku karena bertindak tidak sopan. Raja bela diri akhirnya menyatakan pendirian terakhirnya tentang masalah ini dengan nada yang lebih dingin. Apakah saya keras kepala, atau apakah Anda semua menolak untuk bangun? Datanglah. Apa menurutmu aku takut padamu? Dewa Setan Agung berteriak. Pada saat ini, seluruh tubuhnya bersinar. Cahaya ilahi meletus dari permukaan tubuhnya dan terbakar dengan ganas. Rambut panjangnya berkibar meski tidak ada angin, dan tubuhnya menjadi mempesona seperti matahari. 15. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Kembali saja, kata Martial King. Suaranya sedikit lebih dingin, dan dengan sepasang mata yang sangat dingin, tatapannya menembus cahaya indah yang menutupi tubuhnya. Orang yang harus berbalik bukanlah aku. Kakek 15 menanggapi. Apakah begitu?
Jangan paksa aku untuk menekanmu. Raja bela diri akhirnya mengungkapkan sisi agresifnya. Dia meraung dengan suara gemuruh, dan saat dia berteriak, cahaya ilahi di sekelilingnya tiba-tiba meledak, memenuhi langit dan bumi. Menurut pendapat saya, Anda menjadi bingung. Dewa setan besar mencaci maki. Apa katamu? Raja bela diri menjadi sangat marah. Dalam sepersekian detik, sinar cemerlang tersebar sesaat, menampakkan tubuh aslinya. Matanya seperti matahari kecil saat mereka menatap dengan menakutkan. Semua orang tercengang. Setelah bertahun-tahun berlalu, penampilan Martial King tidak berubah sama sekali. Usianya masih terlihat sedikit di atas 40 tahun. Dia tampak sangat gagah berani dan jauh lebih muda dari usianya yang sebenarnya. Semua orang yang hadir menjadi heran. Ini adalah perwujudan dari kekuatan absolut. Kekuatannya begitu kuat bahkan waktu pun sepertinya telah kehilangan pengaruhnya terhadapnya. Tubuhnya tidak menurun sama sekali dari tahun-tahun terkuatnya. Ini sangat kontras dengan 4 leluhur yang tubuhnya agak mengering. Ini menyiratkan bahwa Martial King masih memiliki ruang untuk peningkatan lebih lanjut. Saya mengatakan bahwa Anda menjadi bingung. Jika Anda tidak menginginkan posisi itu lagi, maka Anda bisa mundur. Dewa Iblis Agung menjawab dengan nada dingin. Suaranya memang tidak nyaring, namun masih mampu mengguncang seluruh manor dan bergema hingga ke kejauhan. Tempat ini menjadi benar-benar sunyi karena semua orang menjadi tercengang. Ketika dia mengucapkan kata-kata serupa di masa lalu, saat itulah Martial King belum hadir, jadi mereka mengira itu hanyalah ledakan kemarahan. Namun, situasinya sekarang sangat berbeda. Dia memarahi Martial King secara langsung. Dia benar-benar akan menggulingkan raja. Kata-kata ini bisa terdengar dari kejauhan, mencengangkan seluruh ibu kota. Klan besar lainnya semuanya menjadi tercengang mendengar kata-kata ini. Benar-benar Old 15. Dia kembali. Pria yang berani, tidak heran dia disebut Dewa Iblis Agung. Dia akan menggulingkan Martial King secara langsung dengan klaim yang begitu agresif dan ambisius. Petik 2. Begitulah pemikiran para ahli dari berbagai klan. Mereka semua sedikit gelisah karena mereka gemetar ketakutan, karena mereka menyadari bahwa sesuatu yang penting akan terjadi hari ini di ibu kota. Kakek 15 kembali dengan pengumuman yang begitu agresif. Ini adalah pernyataan ketidakpuasannya, bahwa dia akan mereformasi Martial Imperial Manor. Old 15, menurutmu apakah kamu cukup kuat untuk menghancurkan langit ini? Raja bela diri berkata dengan suara dingin. Dia benar-benar marah sekarang, dan kata-katanya menjadi tegas dan tanpa ampun. Anda terlalu merasa benar sendiri. Jika kamu ingin bertengkar, aku akan memberimu satu. Dewa Setan Agung menjawab dengan nada tidak tergerak. Sesuai keinginan kamu. Raja bela diri kehilangan kesabaran. Saat dia maju ke depan dengan telapak tangan, serangkaian suara yang luar biasa pecah dan simbol melahap semua yang ada di depannya seperti gelombang pasang. Langit dan bumi bergetar hebat, seolah-olah seluruh Martial Imperial Manor akan meledak. Putong, putong. Banyak yang tidak tahan dengan fluktuasi yang menakutkan ini dan ambruk. Rasanya seperti jiwa mereka akan meninggalkan mereka saat tubuh fisik mereka bergetar tak terkendali. Peng! Dewa setan besar mengayunkan tunggalnya ke depan, dan serangkaian simbol serupa terbang keluar. Mereka berdesakan di langit saat mereka bertabrakan dengan kemegahan itu. Sebuah ledakan segera menyusul. Kemudian, simbol-simbol yang membakar dan kekuatan ilahi yang menakutkan dibakar hingga terlupakan saat bersentuhan. Namun, dampaknya tidak menyebar jauh. Sehingga tidak ada yang terluka. Jelas, keduanya telah mencapai kesempurnaan dalam kemampuan mereka untuk memanipulasi simbol. Seandainya fluktuasi ini menyebar, bahkan gunung pun akan musnah. Hong! Dengan gelombang lengan Martial King, naga banjir kuno berwarna abu terbang keluar.
Itu mengesankan dan megah. Dengan tubuh yang setebal punggung gunung, itu benar-benar menakutkan. Ini secara alami adalah perwujudan dari teknik yang berharga. Itu sangat realistis. Naga banjir terlalu besar, menutupi langit dengan tubuhnya yang tertutup sisik abu-abu. Seolah-olah telah melakukan perjalanan jauh-jauh ke sini dari zaman kuno. Ketika matanya terbuka dan tertutup, ia tampaknya memiliki energi esensi, seolah-olah ia hidup. Kakek 15 tetap tidak takut. Dia melepaskan teriakan lembut, dan peng besar bersayap emas bergegas keluar. Simbol emas itu sangat mempesona, dan semua bulu emasnya tampak menyala saat menerangi langit. Ia mengulurkan tangan dengan salah satu cakarnya untuk meraih naga banjir berwarna abu itu. Hukum keluarga akan dilaksanakan. Pada saat yang sama, Dewa Iblis Agung dengan dingin berbicara saat dia melihat ke arah para tahanan. Kamu, tetaplah tanganmu. Keempat leluhur itu kaget. Pihak lain sebenarnya masih punya waktu untuk terganggu oleh hal-hal lain saat menghadapi Martial King. Mereka segera naik untuk menghentikannya. Namun, mereka terlalu dekat, dan kakek 15 sudah tiba di depan mereka. Keempat leluhur tua diledakkan kembali saat dia tiba di depan semua orang dengan satu langkah. Setelah itu, dengan satu tamparan demi satu, tubuh orang-orang itu meledak di depan wajah empat leluhur dan Martial King. Tindakannya tegas dan sangat kejam. Tulang patah terbang saat kabut darah berserakan. Tindakan ini sangat kuat dan eksplosif, benar-benar seperti Dewa Iblis. Dia tinggi dan heroik, memiliki keagungan yang sangat mengerikan. Ini sangat menakutkan semua orang. Mereka semua gemetar tak terkendali saat menunggu hukum keluarga diberlakukan. Kamu, bahkan Martial King sangat marah. Kakek 15 masih bisa melakukan tugas-tugas ini sambil menghadapinya dengan teknik yang berharga. Apakah ini cerminan kekuatan kakek 15, atau apakah itu penghinaannya terhadap Martial King? Di luar peraturan marga, masih ada hubungan kekeluargaan di antara kami. Adapun orang yang tersisa, saya akan memberi Anda semua kesempatan lain, meninggalkan Anda semua dengan hidup Anda. Aku akan membiarkan kalian semua melihat sejauh mana apa yang kalian sebut sebagai pemuda tertinggi akan berkembang, teriak kakek 15. Masih ada sekelompok besar orang di depan. Ada sesepuh sekte dan orang-orang dari generasi paruh baya, jumlah orang di sini masih cukup tinggi. Semua orang berteriak bahagia saat melihat harapan. Untuk bisa bertahan adalah berita yang sangat luar biasa. Kematian bisa dihindari, tapi kalian semua tetap tidak bisa dilepaskan tanpa penderitaan. Masih lebih baik jika kultivasi tubuh Anda dilumpuhkan untuk menghindari keresahan. Jalani sisa hidupmu dengan jujur, kata Grandpa 15. Semua orang segera merasa seolah-olah mereka dilempar ke dalam rumah es. Kegembiraan mereka barusan segera lenyap, dan mereka merasa tubuh mereka menjadi dingin. Jantung merobek dan jeritan yang membelah paru-paru dirilis. Tidak, wajah orang-orang ini langsung memucat saat mereka merasakan keberanian mereka layu. Kamu berani. Raja bela diri berteriak dengan keras. Dia sekarang benar-benar marah saat dia bergegas maju dengan membunuh. Surga yang meluap mungkin melonjak tinggi saat dia tiba. Namun, itu sudah terlambat. Saat Dewa Iblis Agung mengangkat tangannya, simbol memenuhi udara dan menenggelamkan orang-orang itu. Mereka batuk darah satu demi satu sebelum jatuh. Hong Long Long. Raja bela diri dan Dewa Setan Agung bertarung dengan ganas. Itu sangat menakutkan, seolah-olah dua dewa tertinggi bertarung dengan sengit. Gelombang bayangan dewa dan magis bisa dilihat. Selama pertarungan ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Silly dikejutkan oleh gelombang kejut pertempuran mereka, menyebabkan tubuhnya meledak di tempat. Sementara itu, Si Yuan dan yang lainnya juga hampir menderita, tetapi pada saat yang paling genting, sebenarnya Dewa Iblis Agung yang mengambil tindakan. Dia menamparkan mereka,
menyelamatkan hidup mereka. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan membiarkan kalian semua hidup untuk melihat dengan tepat bagaimana Yer berakhir. Orang-orang ini semua gemetar. Betapa kejamnya ini. Mungkinkah satu-satunya alasan mereka dibiarkan hidup adalah untuk menjadi saksi ini? Episode ke-270, dengan judul Konfrontasi di dalam Ibu Kota. Langsung ke dalam alurnya. Keluarkan mereka semua dari sini. Memerintahkan Raja bela diri, memerintahkan para pelayan untuk membawa para tetua yang lumpuh pergi. Hamparan cahaya yang meriah berkobar di tempat Raja bela diri berdiri, seolah-olah dia berdiri di dalam kediaman makhluk ilahi. Cahaya cemerlang bersinar di sekelilingnya, memberinya tampilan superior dan tak tersentuh. Dewa Setan Agung tidak membantai semua orang tanpa pandang bulu, karena dia bukan orang yang haus darah, jadi Raja bela diri mengira dia masih punya kesempatan. Jika dia bisa menembus level kultivasinya saat ini, ada kemungkinan dia bisa memulihkan kultivasi orang-orang ini. Dewa Setan Agung memperhatikan Raja bela diri dengan acuh tak acuh dan tidak menghentikannya. Dia tidak pernah menganggap orang-orang ini sederajat, jadi tidak perlu menganggap mereka sebagai musuh potensial. Sampai taraf tertentu, apa yang dia lakukan hari ini tidak sepenuhnya balas dendam, tapi membersihkan klan dari penyakit yang sudah lama ada juga. Orang-orang ini tidak akan bisa menimbulkan masalah di masa depan. Si Yuan dan yang lainnya menjadi pucat pasi. Mereka merasa bahwa satu-satunya alasan Dewa Setan Besar membiarkan mereka hidup adalah untuk menyaksikan apakah Si Yi bisa menaklukkan tanah terlantar atau tidak. Out 15, kamu masih punya kesempatan. Saya akan bertanya lagi. Maukah kamu kembali? Raja bela diri bertanya dengan suara dingin yang pahit. Kelembutan dari kata-katanya sebelumnya telah menghilang dan sekarang digantikan oleh permusuhan yang memaksa. Satu-satunya jawaban yang dia dapatkan adalah telapak tangan kakek 15. Simbol yang luas dan megah tercurah seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai saat membanjiri tempat ini. Tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Dewa Setan Agung menggunakan tindakannya untuk mengumumkan ketegasannya yang tak tergoyahkan. Dia bahkan tidak mau mengatakan apapun. Baik, Raja bela diri meraung dengan marah. Raungannya begitu keras hingga terdengar seperti sambaran petir dari 9 langit. Pecahan cahaya ilahi yang hancur meledak dengan cahaya yang begitu menyilaukan sehingga setiap orang yang melihatnya merasakan sakit yang menyengat di mata mereka. Dia mengulurkan tangan besar yang sangat besar ukurannya. Penonton menjadi tercengang. Matahari, bulan, dan bintang-bintang mengelilingi telapak tangan itu, menghasilkan pemandangan misterius yang membuat hati orang-orang berdebar keras. Telapak tangan universal. Banyak orang tersentak. Ini adalah kemampuan ilahi yang hebat yang hanya dapat dieksekusi oleh ahli top, karena persyaratan tingkat kultivasi pemain sangat ketat. Pada titik ini, saudara-saudara tua dari kakek 15 merasakan darah mereka membeku dan wajah mereka menjadi pucat. Kekuatan Martial King tidak bisa dipercaya. Setelah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dia meningkat dan membuat terobosan lagi. Dia layak menjadi seseorang yang berjuang untuk supremasi di negara batu di masa lalu. Hong Long. Tangan raksasa itu mengulurkan tangan dan mengulurkan ke depan untuk menutupi kakek 15 sepenuhnya. Kabut tak terbatas memenuhi telapak tangan itu, membuatnya terlihat lebih besar. Kakek 15 melompat, dan cahaya merah menyala melingkari dia. Itu membuatnya tampak seperti dewa yang akan membelah langit dan bumi saat dia naik tinggi ke langit. Raja bela diri tidak bergerak. Dia tetap berdiri di halaman, tetapi tangan raksasa itu telah mengulurkan tangan dan mengikuti kakek 15 tinggi ke udara. Itu mengaburkan segalanya sambil menurunkan bayangan besarnya. Langit dan bumi diguncang oleh suara Weng saat kelima jarinya membesar secara tiba-tiba dan berubah menjadi emas. Debu naik tinggi ke udara di awan. Jari-jarinya sangat tebal,
seolah-olah itu adalah pilar yang menopang langit. Hong! Kepala raksasa di atas kepala menutupi kakek 15 dan perlahan mulai menutup. Itu akan menjebaknya di dalam. Grandpa 15 terangkat ke langit, tapi telapak tangan itu juga membesar. Bayangan besarnya mengikutinya kemanapun ia pergi, tidak membiarkannya kabur. Itu sangat luas dan tidak terbatas, seolah-olah seluruh alam semesta terkandung di dalam telapak tangan itu. Sementara itu, matahari, bulan, dan bintang bergerak di sekitar telapak tangan dengan suara gemuruh. Tubuh misterius dan menakutkan ini berputar-putar di dalam jari-jari raksasa itu. Kerumunan belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Alam semesta di telapak tangan biasanya tidak mengandung benda-benda langit, namun ini jelas diciptakan dari simbol. Kabut mulai menyebar untuk menjebak pihak lawan. Pemandangan saat ini sangat mencengangkan. Matahari, bulan, dan bintang bergemuruh dengan suara yang sangat keras saat mereka berputar, mengganggu langit ibu kota. Ada banyak ahli yang terkejut. Mereka segera turun ke langit untuk melihat apa yang terjadi di dalam Martial Imperial Manor. Setelah sekian tahun mengasingkan diri, Martial King benar-benar menjadi lebih kuat, membuat mereka semua merasa agak terintimidasi. Hong! Dewa setan besar memukul. Dia ingin menembus telapak tangan ini dan terbang keluar dari jangkauannya. Namun, kekuatan Martial King benar-benar menakutkan. Setiap bintang raksasa berputar, dan simbol mereka bersinar satu demi satu. Mereka menghambur ke depan dari segala arah, mencegahnya melarikan diri. Telapak tangan universal mendekat. Bintang raksasa turun dan berputar mengelilingi kakek 15 untuk menekannya. Cahaya ilahi memercik satu demi satu. Mereka semua mengalir ke tengah untuk menyalakan dan membakarnya. Kerumunan itu ketakutan. Fluktuasi itu sendiri akan mencengangkan ahli manor yang perkasa, apalagi teknik lainnya. Seandainya mereka yang jatuh di bawah telapak tangan raksasa itu, mereka pasti akan berubah menjadi abu tanpa ada sedikit pun daging yang tersisa. Hong! Grandpa 15 tidak takut bahkan di dalam Universal Palm. Sambil mengayunkan tinjunya, dia mengirimkan satu kepalan ke arah benda-benda langit yang agung itu. Di atas, pemandangan di langit telah berubah total. Kekuatan ilahi menyembur keluar dalam aliran saat cahayanya berceceran, melemparkan langit ke dalam kekacauan. Kakek 15 telah menghancurkan banyak bintang raksasa berkeping-keping dengan tinjunya, dan dia akan menghancurkan jalan keluarnya. Mengubah. Alam semesta di telapak tangan berubah karena teriakan Martial King. Sungai bintang menghilang, dan nyala api meletus. Telapak tangan dan jari-jarinya menutup, berubah menjadi tungku untuk memurnikan Dewa Iblis Agung. Ekspresi semua orang berubah. Tungku perunggu adalah senjata Martial King, namun saat ini, itu benar-benar menyatu dengan telapak tangan dan jari-jarinya. Kekuatan semacam ini sangat menakutkan, dan banyak yang bergidik dengan metode penindasan dan pemusnahan ini. Langit bergetar, dan awan tersebar saat tungku perunggu abadi muncul. Tungku itu tiba-tiba berbintik-bintik dengan karat hijau kebiruan. Api yang mengamuk membakar di dalam untuk melelehkan musuh yang kuat. Buka. Setelah teriakan kakek 15, orang-orang mendengar ledakan dahsyat. Dengan suara dang, langit bergetar, dan semua awan benar-benar tersebar. Tungku perunggu bergetar hebat. Tubuh Martial King bergoyang saat dia melepaskan tangan itu. Tungku perunggu juga menghilang. Tatapan Dewa Setan besar dingin, dan di depan tubuhnya ada busur besar. Itu adalah pertama kalinya kedua senjata ini bertabrakan. Ledakan barusan sekeras lonceng ilahi dari alam surgawi. Suara yang memekakkan telinga itu jelas dihasilkan oleh benturan keduanya. Dewa Iblis Agung lolos dari jebakan. Dia tampak setenang biasanya, tampak tidak senang atau khawatir saat dia menghadapi Martial King. Penonton benar-benar terkejut. Dia benar-benar menjadi lebih kuat, jauh melampaui masa lalunya.
Dia sekarang pasti sejajar dengan Martial King. Setelah itu, Dewa Iblis Agung mulai bergerak. Tinjunya menyerang dengan kuat, menciptakan energi spiral yang membentuk bian emas. Tubuh binatang itu ditutupi dengan garis-garis dan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah itu akan membuka langit. Hong! Serangan ini sangat ganas. Bian emas tampaknya cukup kuat untuk membelah langit dan bumi saat berlari menuju Martial King. Adegan itu benar-benar mencengangkan. Tinju kakek 15 saja membawa kekuatan Bian. Garis-garis cahaya keluar dari mata Martial King. Dia melambai dan menusuk dengan kedua tangannya, melepaskan serangkaian simbol misterius untuk memblokir Bian. Saat dia mengepakkan lengan bajunya, angin hitam bersiul bertiup. Angin ilahi hitam. Seseorang berteriak dengan suara terkejut dari kejauhan. Ini adalah kemampuan ilahi yang lembut dan lembut, namun begitu angin hitam dilepaskan, mereka bisa menghancurkan gunung menjadi beberapa bagian. Meskipun angin tidak ganas, mereka masih memiliki kekuatan yang mengejutkan. Seperti yang diharapkan, ketika angin hitam menyapu Bian, organ dalamnya hancur dan menyemburkan darah. Meskipun binatang buas ini diubah dari teknik-teknik yang berharga, itu sama jelasnya dengan makhluk hidup. Mereka yang dapat melihat melalui hukum alam dunia dapat dengan mudah menciptakan makhluk seperti itu. Raja bela diri membuka lengan bajunya yang lebar dan melompat tinggi ke udara. Angin hitam menyembur dari lengan bajunya seperti gelombang pasang saat mereka bergegas menuju kakek 15. Duo. Dewa Iblis Agung mengeluarkan suara lembut, dan kabut kabur keluar. Ini segera menyebarkan angin ilahi hitam dengan cara mengamuk. Ini adalah nafas kekacauan besar. Semua orang segera merasa takut. Ini adalah teknik yang hampir hilang sepanjang waktu. Paling tidak, itu sangat langka di negara batu, dan tidak banyak orang yang memahaminya. Tak satu pun dari mereka mengharapkan kakek 15 berhasil memahaminya. Dengan mengembangkan semua jenis simbol asal secara internal, nafas energi yang kacau dapat disempurnakan di dalam tubuh. Saat diludahi, itu akan menghasilkan kekuatan yang mengguncang dunia yang bisa menghancurkan segalanya. Kekuatan paru-paru Old 15 milik Martial Imperial Manor benar-benar hebat. Tidak heran dia begitu tangguh. Benar-benar individu yang luar biasa. Dari kejauhan terlihat beberapa penonton yang terkesima bergumam pelan. Layak disebut dewa iblis hebat. Kerumunan semua menghela nafas kagum. Tatapan Raja bela diri menembus ke depan. Tiba-tiba, celah muncul dari antara alisnya, dan mata perak terlihat. Itu menembakkan garis-garis simbol yang terbang seperti untaian energi pedang surgawi. Mereka semua meretas ke arah kakek 15. Dang, dang. Tangan kanan Grandpa 15 terulur, tanpa diduga membentuk cakar naga. Itu sangat menyilaukan, menghalangi semua energi pedang. Ini sangat mengintimidasi. Keduanya sama-sama memahami sejumlah besar kemampuan ilahi. Hanya serangan probing ini saja sudah cukup untuk membuat kepala semua orang merasa pusing. Benar-benar menakutkan. Seolah-olah dua api ilahi menerangi cakrawala. Raja bela diri dan Dewa Setan Agung bertabrakan, meletus dengan cahaya tak berujung. Suara booming keluar dan bergetar ke segala arah. Siapakah Martial King? Dia kuat tak tertandingi, dan namanya cukup untuk mengintimidasi semua orang. Namun, sekarang, dia benar-benar bertemu dengan lawannya. Semua jenis teknik berharga menari-nari, menyebabkan cahaya menyilaukan mekar ke segala arah. Seolah-olah dua naga terjalin dan berjuang keras dari langit ke bumi, dan sekali lagi menembus awan. Pertarungan ini mengejutkan semua orang di ibu kota. Kakek 15 telah kembali. Bahkan banyak orang biasa menjadi informasi, membuat mereka langsung gemetar. Dewa Setan Agung yang telah pergi selama lebih dari 10 tahun telah kembali, dan dia benar-benar bertarung melawan Raja bela diri. Sebuah tungku tembaga dengan bintik karat hijau muncul.
Itu mulai menyala dan menggantung dirinya di atas kepala Martial King. Sementara itu, air terjun dewa mengalir keluar dari lubang tungku, melindunginya di dalam. Dia seperti dewa saat dia menginjak langit kosong. Saat dia berjalan maju, kekuatannya meledak dengan panik. Matahari, bulan, dan bintang beredar di tangannya saat itu menabrak Dewa Setan Agung. Semua orang sangat terguncang. Apakah ada perbedaan antara ini dan dewa? Berdiri di dalam langit dan mengoperasikan matahari, bulan, dan bintang, seberapa menakutkan dan mendominasi ini. Out 15, tingkat kemajuanmu bagus, tapi tubuhmu sudah lumpuh saat kehilangan satu lengan. Meskipun Anda mencapai tingkat kultivasi seperti itu, Anda masih memiliki kelemahan yang melekat itu. Petik 2. Raja bela diri berbicara saat dia mengambil langkah besar ke depan. Benda-benda langit yang agung muncul satu demi satu di langit, membuat bahkan matahari tampak kehilangan warna. Itu seperti langit berbintang yang besar. Hong! Langit runtuh dan bumi terbelah saat dia meminjam kekuatan puluhan ribu bintang. Di sekelilingnya, seekor ular naga banjir berwarna abu, Suani dan binatang buas lainnya menunjukkan kekuatan mereka saat mereka beredar di sekitar tubuhnya. Serangan ini sangat mengerikan, seolah-olah ombak mengamuk di pantai. Seluruh ibu kota menjadi kacau balau. Itu memiliki kekuatan untuk memusnahkan segalanya. Martial King, apakah kamu takut? Apakah Anda menggunakan kata-kata untuk menyerang saya? Suara Dewa Setan besar tenang. Satu-satunya lengannya bergerak, tidak ada cahaya yang menyilaukan, dan tidak ada bintang yang memenuhi langit. Namun, kemegahan yang terpancar benar-benar mengerikan. Matahari, bulan, dan bintang meledak satu demi satu, menghasilkan pemandangan yang mengerikan. Seolah-olah seluruh dunia sedang dihancurkan. Benda-benda surgawi itu diciptakan dari simbol Raja Bela Diri, namun di bawah satu tangan, mereka dihancurkan satu demi satu menjadi beberapa bagian. Dewa Iblis Agung mengeluarkan raungan keras. Dia berjalan maju dalam langkah besar, dan satu lengannya terus-menerus bergetar dan menyerang. Semua bintang besar di depan Martial King hancur berantakan. Dewa Setan Agung mengacungkan lengannya dan terus-menerus menghantam Martial King. Simbol yang menghantam gelombang demi gelombang benar-benar mengerikan. Cahaya membara menyelimuti tempat ini, sangat mengguncang Martial King. Dia juga melawan dengan paksa. Pada akhirnya, puluhan ribu gunung besar hancur berantakan. Raja bela diri meludahkan darah dari mulutnya. Serangan sederhana namun kejam dari Dewa Setan besar mengguncang tubuhnya begitu kuat sehingga dia mulai terhuyung-huyung dan terus-menerus mundur. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.